Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Adi Perdana dengan NPM 24032010273. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar simulasi komputer dengan judul analisis simulasi sistem diskrit menggunakan produksi treadmill di PT Lari Nusantara dengan software Flexim. Nah, simulasi merupakan salah satu metode yang penting dalam perencanaan penggunaan sistem karena mampu menggambarkan kondisi sistem nyata ke dalam bentuk model virtual sebelum diterapkan secara langsung pada perusahaan. Dalam dunia industri manufaktur, simulasi digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan terkait efisiensi produk, penggunaan sumber daya, kapasitas produksi, serta evaluasi performasi sistem secara menyeluruh. Dengan adanya simulasi, perusahaan dapat mengetahui kondisi sistem produk tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem nyata sehingga resiko kesalahan, kerugian, dan gangguan operasional dapat diminimalkan. Selain itu, simulasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck, idle time, waktu tunggu, dan penampakan produk dalam simulasi produk. Salah satu metode simulasi yang banyak digunakan dalam industri manufaktur adalah simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation. Simulasi diskrit menggambarkan perubahan kondisi sistem berdasarkan kejadian tertentu pada waktu tertentu sehingga mampu menunjukkan aliran proses produksi secara lebih realistis. Dalam penelitian ini, digunakan software Flexim untuk mampu memvisualisasikan sistem produksi dalam bentuk tiga dimensi sehingga mempermudah perusahaan melakukan pengujian berbagai skenario perbaikan tanpa harus mengubah sistem nyata secara langsung. Penelitian ini dilakukan pada PT Lari Nusantara yang bergerak di bidang manufaktur olahraga khususnya treadmill. Sistem produksi treadmill terdiri dari beberapa tahapan proses seperti desain produk, pemotongan rangka besi, pengelasan rangka, pembuatan dek treadmill, pemasangan motor, perakitan belt dan roller, instalasi panel kontrol, pengecatan dan finishing, pengujian fungsi mesin hingga quality control, dan pengemasan. Banyaknya tahapan proses produksi menyebabkan sistem memiliki potensi terjadinya bottleneck atau work in process dan ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performasi sistem produksi treadmill menggunakan simulasi distrit berbasis Flexim agar diperoleh sistem produksi yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami pakai adalah bagaimana merancang model simulasi sistem produksi treadmill menggunakan Flexim, bagaimana performasi sistem produksi berdasarkan hasil simulasi, bagaimana usulan perbaikan untuk mengurangi bottleneck dan work in process. Tujuan sendiri dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui alur proses reformasi sistem produksi treadmill, mengidentifikasi bottleneck, idle time, dan work in process, memberikan usulan perbaikan sistem produksi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini membantu perusahaan mengetahui kondisi sistem produksi secara virtual, memberikan informasi mengenai hambatan produksi, menjadi relevansi pengembangan sistem produksi yang lebih optimal. Asumsinya sendiri, seluruh mesin produksi diasumsikan tidak mengalami kerusakan selama simulasi berlangsung. Waktu proses produksi dianggap konstan sesuai distribusi data hasil pengamatan. Proses produksi berjalan sesuai urutan aktivitas tanpa adanya gangguan eksternal seperti keterlambatan material atau pemadaman listrik. Deskripsi perusahaan pada PT Lari Nusantara merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi olahraga, khususnya treadmill untuk membutuhkan rumah tangga dan fasilitas olahraga komersial. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 56 Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan produk treadmill yang berkualitas modern, memiliki daya tahan tinggi agar mampu bersaing di industri olahraga. Dalam kegiatan produksinya, PT Lari Nusantara memproduksi beberapa jenis treadmill. Yang pertama terdapat Horizon T101, Horizon T0, Edge, dan Matrix TF30, Matrix TF50, dan Vision Fitness T600 sesuai kebutuhan konsumen.
Visi dari perusahaan ini sendiri yaitu memiliki misi menghasilkan produksi treadmill berkualitas tinggi yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan konsumen, baik penggunaan rumah tangga maupun fasilitas olahraga komersial. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengembangkan inovasi produk dengan mengikuti perkembangan teknologi modern agar bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi melalui pengolahan sumber daya manusia, mesin, material, dan teknologi secara optimal. Misi dari perusahaan ini sendiri yaitu menghasilkan produk treadmill yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. PT Lari Nusantara mengutamakan kualitas produk, pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, disiplin, dan produktif guna menggunakan gaya hidup sehat masyarakat melalui produktif alat olahraga yang inovatif dan berkualitas. Berikut ada logo dari perusahaan PT Lari Nusantara memiliki makna sebagai simbol perusahaan yang bergerak di bidang olahraga, semangat mendukung gaya hidup sehat dan aktif berhuruf L dan N, berpandu dengan siluet dan berlari, melambangkan energi kepergerakan, semangat, dan perkembangan. Lingkaran pada yang menggambarkan kesinambungan, kesatuan, dan komitmen perusahaan dalam memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan. Warna biru tua melambangkan profesionalisme, kepercayaan, kualitas produk, sedangkan warna biru muda atau Tosca melambangkan kesehatan, inovasi, dan slogan Move in Better menunjukkan tujuan perusahaan untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat melalui aktivitas olahraga dan penggunaan produk yang berkualitas. Berikut terdapat alur desain produksi atau alur yang akan kita running menggunakan software Flexing nanti. Yang pertama terdapat alur produksi treadmill dimulai dengan bahan baku atau source yang kemudian ke proses desain produksi, kemudian dilakukan pemotongan rangka besi dan pengelasan rangka untuk membentuk struktur utama treadmill. Setelah rangka selesai, produk diproses pada tahap pembuatan deck treadmill, kemudian dilakukan dengan pemasangan motor serta perakitan belt roller sebagai komponen bergerak utama. Produk Lalu kemudian masuk ke proses instalasi panel kontrol, pengecatan dan finishing, serta pengujian fungsi mesin untuk memastikan treadmill dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu dilakukan quality check atau quality control sebelum produk dikemas. Jika produk tidak memenuhi standar kualitas, maka produk akan kembali ke tahap pengujian mesin untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pembuatan perangkaan ulang, sedangkan produk yang lolos inspeksi akan masuk ke sink atau gudang produksi sebagai output akhir sistem produksi. Setiap tahapan proses dihubungkan dengan kue atau antrian yang menunjukkan adanya waktu tunggu antar stasiun hingga memungkinkan terjadinya work in process apabila terjadi kapasitas yang tidak seimbang. Berikut yaitu data-data yang kami peroleh, data-data dan asumsi simulasi. Entitas yang mengalir dalam sistem berupa produk treadmill dengan beberapa jenis produk yaitu Horizon T101 sebesar 300%, Horizon 7.0 AT sebesar 25%, Matrix TF 30 sebesar 20%, Matrix TF 50 sebesar 15%, dan Vision Fitness 600 sebesar 10%. Sehingga produk diproses melalui tahapan produksi yang saling menghubungkan hingga menjadi produk siap jadi, sistem yang perusahaan yang digunakan tenaga kerja, mesin produksi, serta aliran yang berintegritas setiap tahapan prosesnya. Setiap aktivitas memiliki waktu proses yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi kelancaran aliran produksi dalam sistem. Aktivitas desain produk memiliki rata-rata waktu sebesar 6 menit, pemotongan rangka besi sebesar 4,6 menit, pengelasan rangka 5,6 menit, pembuatan deck treadmill sebesar 5,6 menit, dan seterusnya, hingga proses akhir yaitu quality control dan pengemasan sebesar 5,25 menit. Selanjutnya kita akan melakukan running software atau pembuatan model simulasi.
Yang pertama dilakukan yaitu kita klik new model. Pada time unit kita ganti ke menit. Lagi unitnya kita biarkan saja meter. Model start time yaitu waktu ketika kita mulai pekerjaannya itu kita pakai jam 8 pagi karena operasional pabrik biasanya jadi pada jam 8 pagi. Lalu klik OK. Nah, yang pertama adalah kita pakai source atau titik awal dari sebuah proses. Lalu kita kasih kue untuk waktu tunggu pertama. Setelah waktu tunggu, kita langsung ke proses pertama yaitu desain produk. Kita beri nama terlebih dahulu. Kita masuk ke proses kedua. Setiap proses kita beri waktu tunggu.
Nah, titik terakhir dari output pabrik PT Lari Nusantara yaitu sink atau penyimpanan. Kita pakai multiprosesor itu untuk dua produksi, kita jadikan satu. Setelah sudah kita gabungkan. Jangan lupa memberi karyawan. Kita memberi operator di sini dua.
Setelah itu kita hubungkan operatornya menggunakan yang connect bank port. Nah, ketika sudah tergabung semua, kita atur di source satunya, klik ke arrival time, lalu ke flow, kita pilih port by cache, lalu ke trigger, klik data, klik set tabel,
Nah, ini persennya kita ganti variabel pertama tadi 30%, yang kedua 25%, lalu yang ketiga 20%, yang keempat 10%. Tadi 15. Selesai, kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita lanjut ke running, klik statis, klik expert feed, klik new, kita hapus, desain, kita ganti ke desain produk, lalu klik OK, klik analyze. Sebelumnya kita copy dulu data dari Excel, klik enter data, paste form report, pastikan sudah 10, lalu klik OK, lalu klik yes, lalu klik done. Kita ke model automatic weighting. Nah, di sini diperoleh evaluation code, lalu klik done. Kita ke simulation representation, kita klik flexim, apply. Nah, kita copy pada bagian ini. Oke, kita masukkan ke operator. Ke desain produk yang pertama, pada stream kita ganti ke get stream. Current, tutup kurung, apply, lalu oke. Nah, kita lakukan seperti itu sampai selesai. Kita akan lanjutkan ke running software. Ini adalah software yang telah saya buat hingga selesai. Kita coba ke running, pertama ke output console, lalu klik running. Nah, di sini software berjalan dengan lancar, tapi terjadi penumpukan di
ke 79. Oke, udah, kita kembali. Lalu kita lanjutkan. Ini adalah model konseptual atau diagram ACD, Activity Cycle Diagram, atau model konseptual sistem produksi. Selanjutnya, ini adalah model simulasi yang telah kita buat tadi. Terdapat penumpukan di menuju proses 8 ya. Nah, sekarang verifikasi dan validasi. Berdasarkan sistem konsol pada model simulasi Flexim terdapat bahwa konsol sistem berada tahap kondisi kosong tanpa adanya pesan peringatan maupun error selama proses simulasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa model yang telah dirancang berjalan dengan baik dan tidak mengalami kesalahan logika maupun kesalahan teknik selama eksekusi. Kondisi konsol tidak menampilkan pesan, juga mengidentifikasi seluruh proses mulai dari kedatangan bahan baku hingga inspeksi. Penyimpanan telah terhubung dengan benar tanpa adanya gangguan flow item maupun koneksi antar stasiun kerja. Berikutnya, validasi menggunakan expert fit berdasarkan automatic voting result. Distribusi Johnson SB dipilih sebagai distribusi terbaik karena memiliki relatif skor tertinggi, yaitu 97,50 dibandingkan distribusi beta dan Rayleigh. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Johnson SB memiliki target kecocokan paling baik terhadap data waktu proses produksi. Distribusi ini juga memiliki parameter lower ender point sebesar 2,82998 dan ender point upper end point sebesar 9,6774. Kita lanjut saja. Ini adalah output simulasi menggunakan WIP atau average work in process. Nah, ini menuju proses 9 sebesar 83,53%. Ini adalah nilai tinggi. Selanjutnya ke state bar. Berdasarkan hasil output simulasi pada state bar, bagian sebesar stasiun kerja memiliki proporsi processing yang lebih tinggi dibandingkan Nindel, sehingga menunjukkan bahwa proses produksi berjalan cukup aktif dan efisien. Proses pengelasan rangka memiliki tingkat processing tertinggi, yaitu sebesar 90,98%, diikuti pembuatan dek sebesar 87,76 dan pemotongan rangka besi 85,23% dan seterusnya. Selain itu, pada bagian menuju proses 9 diperoleh nilai releasing sebesar 90,46 dan empty sebesar 9,54% yang menunjukkan sebagian besar waktu digunakan memindahkan entitas ke produk berikutnya. Secara keseluruhan, hasil state bar ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses produksi telah berjalan dengan baik. Ini adalah fishbone diagram atau rekomendasi perbaikan. Lalu ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan simulasi sistem pada produksi treadmill di PT Lari Nusantara menggunakan software Flexim, dapat disimpulkan bahwa sistem produksi telah memiliki alur proses yang sistematis dan berurutan mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Proses produksi terdiri dari tahapan desain, produksi, pemotongan rangka besi, pengelasan, pembuatan daya treadmill, pemasangan motor. Simulasi mampu mempresentasikan kondisi nyata sistem produksi hingga menggunakan analisis performasi sistem secara lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis distribusi data menggunakan expert fit, distribusi Johnson SB dipilih karena berdistribusi terbaik karena memiliki relatif skor tertinggi sebesar 97,50 dan termasuk dengan kategori good.
pada absolute evaluation. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi tersebut memiliki tingkat kecocokan yang baik terhadap data aktual, sehingga layak digunakan sebagai distribusi input pada simulasi sistem produksi treadmill. Hasil simulasi average WIP menunjukkan bahwa terjadi penumpukan produksi tertinggi pada area menuju proses 9 dengan nilai sebesar 83,53%. Kondisi ini menunjukkan mengidentifikasikan adanya bottleneck pada sistem produksi akibat ketidakseimbangan kapasitas proses atau waktu pelayanan yang lebih lama dibandingkan proses lainnya. Sementara itu, sebagian besar stasiun kerja lainnya memiliki nilai WIP relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa aliran proses produksi pada berbagai proses sudah berjalan cukup lancar. Berdasarkan output state bar, pada pemotongan besi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat utilasi stasiun kerja cukup tinggi pada proses produksi berjalan aktif. Namun, pada proses pemasangan motor masih ditemukan nilai idle yang cukup tinggi, sehingga menunjukkan terjadinya penumpukan produk atau work in process, dan idle time dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Kita langsung saja ke saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model simulasi dalam sistem produksi, menambahkan variabel parameter yang lebih detail agar simulasi menjadi lebih akurat dan realistis. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor penyebab bottleneck dan penumpukan produksi pada setiap stasiun kerja, sehingga dapat memperoleh solusi terbaik saat produksi lebih optimal. Selain itu, pengembangan simulasi dapat dilakukan dengan menambahkan faktor jumlah operator, kapasitas mesin, waktu setup, serta biaya produksi agar hasil analisis reformasi sistem menjadi lebih lengkap. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan skenario perbaikan atau eksperimen simulasi membandingkan efektivitas beberapa alternatif solusi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi treadmill di PT Lari Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.